ternyata sosial itu tidak cukup, kita harus ada unsur entrepreneurship-nya. Betul. Bukan berarti kita mengkapitalisasi dari pelayanan kita, bukan. Tapi kita membuat suatu sistem supaya apa yang kita buat itu bisa sustain. Nah, kalau dulu awal dulu kan kita ya sudahlah, kita sering kok di kampus-kampus tuh bikin yang namanya baksos, bakti sosial, pengobatan gratis. Tapi ternyata saya perhatikan kok nggak ada yang sustain ya. Jelas karena bakti sosial itu kalau nggak ada sistem revenue modelnya ya sekali jalan kesejahteraan. Akhirnya cuma come and go aja. Padahal kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya akan ngobrol dengan salah seorang dokter yang berjasa besar dalam proses penanganan COVID di Jawa Timur, yang sepak terjang dokter ini juga sangat inspiratif, dan kebetulan kami sama-sama kemarin dianugerahi penghargaan sebagai UK Alumni Awards 2022 dari British Council. Beliau adalah Dr. Mahyan Jibril Al-Farabi. Assalamualaikum Mas Mahyan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Irfan. Aduh, senang sekali nih bisa ngobrol. Pertama ketemu di acaranya British Council, walaupun padahal ternyata satu grup ya selama ini. Di dua grup malah. Iya, di UCL dan di PCINU UK. Alhamdulillah, iya ternyata dua. Sama di grup alumni UCL juga ya, Mas Irfan. Iya, betul, sama di alumni UCL juga. Jadi alhamdulillah dipertemukan dan senang banget ternyata kemarin kita sama-sama berkesempatan untuk dapat amanah ini. Dan langsung nodong nih Mas Mahyan untuk cerita-cerita yang cerita Mas Mahyan, mulai dari yang soal kuliah di UK-nya, terus kemudian di bagaimana kontribusi yang Mas Mahyan kerjakan selama di bersama Pemprov Jatim dalam konteks penanganan COVID. Nah, saya mungkin mau ini langsung nodong nih, pengen dengar cerita dari Mas Mahyan tentang apa sebetulnya yang kemudian mendorong Mas Mahyan untuk akhirnya mengambil master. Ini kayaknya master kedua kan ya yang di UCL ini, Mas? Master kedua, benar. Ini saya pengen tanya nih, karena menarik nih, ini master yang kedua, terus di bawahnya malah School of Management yang kalau dari segi pengetahuan berarti kan ada lintas ya, yang asalnya kedokteran yang murni, kemudian ke School of Management walaupun bidangnya masih tetap kesehatan. Boleh diceritain nggak Mas, kira-kira apa sebetulnya yang mendorong Mas Mahyan untuk kuliah lanjut S2 kembali di situ? Jadi memang ini menarik ya Mas Irwan ya. Waktu dulu memang kalau kita di dunia kedokteran itu kan rata-rata kita itu ya kacamata kuda ya. Kita cuma belajar ilmu medis, terus habis itu ya semua sesuai dengan pedoman, guideline dan sebagainya. Kita memang terbiasa hidup benar-benar teratur dan sangat specialized di satu bidang. Tapi ketika saya waktu mahasiswa dulu, kadang kita kan juga ini ya aktif di organisasi. Kita sering lebih sensitif lah dengan masalah-masalah sosial. Waktu itu dulu di Malang itu kejadiannya kan masih sebelum era BPJS nih, saya kan kuliahnya 2008 itu masih banyak orang yang nggak punya asuransi kesehatan. Itu mereka itu bingung kalau sakit, terus habis itu nggak punya duit buat berobat. Padahal sebenarnya salah satu sistem di dunia ini yang sudah diciptakan untuk model seperti itu adalah asuransi. Tapi waktu itu belum ada BPJS. Akhirnya waktu itu saya sama teman-teman, sama ada dokter Gamal nih, mungkin sudah kenal juga mungkin. Itu kita bikin ya klinik asuransi sampah. Jadi kita bikin sistem gimana caranya orang itu bisa membayar seminimal mungkin dengan apa yang dia miliki, tapi dia bisa mendapatkan akses kesehatan. Waktu itu idenya seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan cukup baik di satu kampung di Gubeng. Jadi masyarakat itu tinggal mengumpulkan sampahnya di satu tempat. Sampah ini kan sebenarnya ternyata punya value, ternyata sampah itu asalkan kita bisa mengelola dengan baik. Value itulah yang digunakan mereka sebagai iuran asuransi. Dan dengan seperti itu kebetulan kita punya klinik nih kecil nih ya, nggak besar gitu ya, tapi paling nggak klinik ini bisa memberikan layanan kesehatan dasar buat mereka. Dan dari situ mereka kultur kumpulkan sampah itu terbangun, orangnya mau menganggap sampah itu sebagai biaya asuransinya, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di klinik asuransi sampah tersebut. Dan sejak itu kita mikir, ternyata kadang untuk menyelesaikan masalah itu kita nggak cukup loh cuma belajar kita menyembuhkan orang caranya seperti ini, tapi kita juga melihat dari aspek sosialnya. Gimana cara kita social engineering, gimana kita memanage behavior masyarakat dan sebagainya.
barulah sejak itu kita mulai saya mulai aktif lah di healthcare social enterprise lah. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang terlibat, ada manajemen, bahkan juga ada entrepreneurship juga. Gitu. Kalau nggak entrepreneurship, tutup itu kliniknya itu. Nah, ternyata setelah itu program itu jalan dan alhamdulillah itu mendapatkan apresiasi dari Indonesia. Kita menang Copernic. Terus waktu itu sama Copernic, ayo kamu coba aja ikut Unilever yang Sustainability Award. Ya udahlah, kita nekat aja itu di Inggris ya. Alhamdulillah kita menang dan sampai diundang Pangeran Charles waktu itu. Wah, sejak itu akhirnya juga selain wah kita merasa ternyata ilmu kesehatan dikombinasikan ini oke ya. Mungkin saya juga bisa mencari ilmu ini di Inggris. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Irfan awalnya. Akhirnya kemudian ngambil yang entrepreneurship with healthcare pathway gitu ya. Benar. Awal dulu ya nggak semudah itu. Awal dulu jiwa kita itu sosial ya, namanya orang organisatoris waktu mahasiswa kan kita sosial. Ternyata sosial itu nggak cukup. Kita harus ada unsur entrepreneurship-nya. Betul. Bukan berarti kita mengkapitalisasi dari pelayanan kita, bukan. Tapi kita membuat suatu sistem supaya apa yang kita buat itu bisa sustain. Nah, kalau dulu awal dulu kan kita ya sudahlah, kita sering kok di kampus-kampus tuh bikin yang namanya baksos, bakti sosial, pengobatan gratis. Tapi ternyata saya perhatikan kok nggak ada yang sustain ya. Jelas karena bakti sosial itu kalau nggak ada sistem revenue modelnya ya sekali jalan terus kita akhirnya cuma come and go aja. Padahal kalau kita bisa ada suatu sistem yang dia bisa menjadi revenue yang paling nggak revenue-nya cukup untuk operasional, itu bisa memberikan dampaknya itu lebih sustain jangka panjang. Nah, seperti itu. Dari situlah saya baru tertarik, oh iya ya, ternyata nggak cukup ilmu sosial aja, kita juga ada ilmu entrepreneurship-nya. Dan entrepreneurship di sini jangan diartikan kita mengkapitalisasi dan menarik sebesarnya, bukan, tapi bagaimana sistem ini bisa bertahan dengan revenue stream yang kita buat, seperti itu, Mas Irfan. Waduh, ini menarik nih. Jadi ada kombinasi antara kewirausahaan, kemudian isu sosial dan isu kesehatan. Nah, kalau ini Mas, kalau dari segi pemilihan kampusnya, apa yang melandasi kemudian Mas Mahyan akhirnya memutuskan untuk memilih UK dan memilih UCL gitu? Apakah karena tadi itu yang dapat penghargaan dari Pangeran Charles, ataukah mungkin ada faktor lain yang mendorong gitu? Iya, ini paling sama mungkin sama Mas Irfan ini sepertinya. Ya UCL kan alhamdulillah ya, waktu itu kayaknya lagi top kan, dia kan naik turun ya. Biasanya kan kita kampus itu kan ya ada target idealis, ada yang realistis lah, yang tengah-tengah. Dulu Oxford mau daftar IPK-nya 3,7 ya, katanya minimal mati ya. Sulit itu. Ya jadi ya bukan gitu ya. Jadi memang ya pertama kenapa kok ambil Inggris, karena setelah mendapatkan penghargaan ternyata saya lihat ternyata social enterprise di Inggris ini menarik ya ternyata ya. Dia pendekatannya berbeda ya. Dia mulai dari sistem kesehatan, dia benar-benar NHS-nya itu dia dijaga supaya ya kalau kita lihat kan NHS itu kan kayak sosialis ya sebenarnya, tapi dia dibuat sistem sedemikian rupa sehingga dia bisa sustain untuk untuk membiayai kesehatan 40 juta lebih warga Inggris ya, dan itu kan nggak mudah itu. Padahal harusnya secara hitungan kesehatan itu yang namanya membiayai kesehatan pasti rugi sebenarnya. Karena sulit untuk mengendalikan biaya kesehatan, dan untuk mencegah itu juga ya secara teori memang kita seharusnya mencegah, tapi behavior di masyarakat itu masih sulit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di UCL ini kebetulan jurusannya ada healthcare management with jalur entrepreneurship with healthcare pathway. Jadi dia belajar khusus yang sebenarnya adalah School of Management sebenarnya. Jadi saya sekolahnya nggak di UCL. Kalau mungkin kita nggak pernah ketemu mungkin Mas Irwan, karena saya di Canary Wharf saya kuliahnya. Jadi saya kuliahnya itu di kompleks perbankan di sana gitu, yang lantai 38 gitu. Jadi kita menyendiri di sana, beda sama di Houston ya. Biasanya kan di Houston biasanya Di Canary Wharf ya. Canary Wharf benar. Ya, jadi agak beda. Dan di sana juga di UCL itu guru-gurunya dari NHS. Wah, dari NHS kan pas nih kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa belajar gimana caranya ya mereka mengelola NHS. Terus di sana juga dari sisi entrepreneurship-nya juga ada dosen-dosen yang memang jebolan dari social enterprise UK yang cukup oke. Namanya itu yang tuku itu Mas, lupa aku, yang social enterprise yang menarik itu. Lupa saya namanya. Saya juga nggak tahu Mas. Lupa ya. Pokoknya dia di Inggris itu menarik loh. Ada yang social enterprise, kalau biasanya yang dia semua karyawannya itu bisa mendapatkan saham terhadap produknya. Wow. Apa namanya itu? Nanti saya coba cari ya. Tapi malah baru dengar itu Mas.
jadi pokoknya apa ya? Intinya benar-benar kesejahteraan semua kan kadang-kadang kan hanya shareholdernya, ini semua karyawannya loh, bayangkan semua. Menarik loh, berarti memang sistemnya memang ya apa ya, kalau tetap kapitalis tapi dia ketika sejahtera semuanya sejahtera karyawannya. Itu yang menarik gitu. Oke. Kalau ini Mas, kalau dari ini kan Mas Mahen sekarang jadi tim gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur, terus kemudian juga jadi juru bicara rumpun kuratif penanganan COVID-19 di Jawa Timur juga. Nah, boleh diceritain nggak Mas proses hingga Mas Mahen kemudian akhirnya di-assign sebagai bagian dari tim penanganan COVID di Jawa Timur ini, Mas? Oh ya, ini juga extraordinary ya. Jadi setelah saya balik, sebenarnya dulu saya nggak pernah di pemerintahan sama sekali sebenarnya. Justru saya malah background-nya lebih ke medisnya sebenarnya kan, di pelayanan. Dari sebelum saya berangkat pun saya juga kerjanya masih di rumah sakit di IGD malah. Terus waktu itu kan COVID nih, Mas Irfan. Itu kan COVID, itu kan sesuatu baru yang kita lihat belum ada yang menjadi expert di bidang itu. Nah, kadang kan itu sebenarnya juga disaster ya, tapi di sisi lain itu juga opportunity kalau kita bisa belajar melebihi orang lain. Sebenarnya mungkin itu menjadi kesempatan kita. Gitu. Waktu itu kebetulan di UK kan kita belajar macam-macam, data science, prediction model dan sebagainya. Nah, waktu itu saya bikin artikel di Kumparan waktu itu tentang COVID, kira-kira nanti yang akan terjadi akan seperti apa, terus prediction modelnya juga sama angka-angkanya. Ternyata 10 hari berturut-turut angka COVID prediksi saya itu akurat, blesetnya itu plus minus cuma 3 atau 4 gitu. Nah, padahal sebenarnya itu kan ya kita bukan dukun ya, itu ya kita kan sebenarnya ada ini ya, ada modeling dari ini ya, dari ilmu apa manajemen di UK kan kita juga diajari data science dan sebagainya itu ya. Akhirnya karena itu cocok, viral, saya dicariin banyak orang, cari wartawan, siapa anak ini, kok biasa di Indonesia kan kalau kayak gitu kan ini ya. Apa kalau viral gitu kan pasti dicari kan, cari terus saya ditelepon sama direktur rumah sakit saya kan sebenarnya sekarang masih PPDS, saya masih sekolah spesialis sebenarnya, masih belum selesai, jadi kurang 1 tahun lagi. Terus ditelepon direktur, disuruh ngadep. Wah, ada apa ini? Biasanya kalau ngadep itu kan biasanya sesuatu yang menakutkan. Biasanya ada masalah. Salah apa? Kok ya saya pasien juga nggak ada masalah. Oh, ternyata waktu dipanggil, saya disuruh ini Jawa Timur ternyata COVID-nya sudah mulai ditemukan. Waktu itu kasus pertama dan kedua ketemu. Kalau secara aturan di apa namanya KLB itu harusnya sudah ada penetapan KLB. Tapi penetapan KLB itu kan harus ada dasar sainsnya. Coba bikinkan. Saya tunggu ya 1 jam harus jadi matang. Mahasiswa bukan apa-apa terus tiba-tiba disuruh gitu, karena kan kita harus punya suatu kayak policy analysis kan ya. Sebelum kita mengetok policy kan harus ada itu. Jadi ngebut. Tapi mungkin karena ya saya sudah terbiasa dengan pertama artikel tadi saya sudah jadi prediksinya, jadi ya sudah separuh jalan lah. Terus habis itu kita tinggal melengkapi dengan data-data, selesai 1 jam cepat. Akhirnya gubernur sendiri yang menelpon direktur rumah sakit, Pak Joni, ayo coba anaknya disuruh ke sini aja gimana. Ya sudah, saya akhirnya terus datang saya ke sana. Waduh, ya apa mau dimarahi atau gimana? Ternyata enggak, alhamdulillah. Kira-kira gimana menurut Mas Jibril ini? Apa yang bisa kita lakukan? Berarti kan artinya di sini juga ada unsurin ya. Mungkin karena dari latar belakang saya yang sudah ada saya di bidang kesehatan, sosial dan juga ini data science juga di manajemen, ya sudah diminta pendapat. Nah, karena kenapa waktu COVID awal ternyata tidak semua kepala daerah itu mudah untuk melakukan inovasi, Mas Irfan. Karena macam-macam. Biasanya karena pertama nggak punya pengalaman, 2 biasanya belum ada anggarannya, terus yang ketiga orangnya pun untuk menyusun sampai diketok sampai SK itu pasti nggak akan se-agile inilah, nggak se-agile anak-anak muda inilah. Betul. Kalau kita kan anak-anak muda nih, ya sudah, saya kebetulan juga ada teman-teman yang saya kenal, ya sudah kita bikin inovasi digital aja, Ibu Gubernur, karena dalam waktu yang singkat kita untuk membuat membuat sesuatu yang cepat itu sulit gitu. Kita harus harus berinovasi yang kreatif gitulah. Nah, kalau misalnya kita berbuat yang seperti itu, kita kan harus punya tim yang agile, bukan orang-orang yang mungkin ya biasanya birokrasi kan sudah senior dan sebagainya kan. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin aja self check up.
COVID. Self check up COVID yang pertama waktu itu. Kita kebetulan sudah punya referensi di luar negeri yang bisa bikin algoritma untuk ini, untuk self check up COVID, dan waktu itu berhasil alhamdulillah. Kita bikin itu hanya dalam waktu 2 hari waktu itu. Wah, kalau 2 hari kalau di pemerintah biasanya nggak jadi biasanya. Karena apa itu sih, birokrasi itu harus ini dulu, birokrasi dulu, proposal. Cuma 2 hari jadi karena ada tim-tim anak muda, kita wis MPC lah, mbuh piye carane sudah jadi. Dan alhamdulillah kita launching. Itu alhamdulillah dalam 1 hari, karena waktu itu kan banyak orang-orang yang panik nih, sudah diakses kurang lebih ada 500.000 orang. Dan dalam 2 minggu akhirnya yang mengakses itu sudah 4 juta orang. Nah dari situlah akhirnya orang-orang kita bisa membantu menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka kan rata-rata, saya COVID apa enggak, saya kira-kira bahaya atau enggak, saya harus masuk UGD atau enggak. Dari situ sudah keluar apa namanya. Nah semenjak dari itulah akhirnya saya mulai diikutkan di tim gugus tugas COVID. Terus waktu itu juga problemnya adalah ternyata pengelolaan data di kesehatan, data di pemerintahan, termasuk data kesehatan itu salah satu yang ya begitulah, update-nya 1 bulan. Kadang kalau ditagih nggak akan update. Padahal COVID itu gimana? Tagihannya itu tiap hari loh datanya ininya. Apa namanya update-nya. Jadi ya kita harus membuat suatu sistem yang ini ya, sistem yang membuat real time data. Ya? Sistem big data. Nah, dan ya di pemerintahan kadang-kadang seperti itu lambat. Akhirnya kita take over dan alhamdulillah berhasil. Dan sejak itulah akhirnya data itu kan dibutuhkan untuk rilis berita. Dan sejak hari itu saya dipercaya untuk menjadi ya pengelola data sekaligus jadi juru bicara. Jadi kalau wartawan-wartawan yang nanya data COVID biasanya nanyanya ke saya. Bahkan sampai jokesnya orang-orang itu ini kepala dinas khusus COVID. Karena yang jawabin wartawan ini, kalau kepala dinasnya dulu malah waktu 2 minggu pertama COVID itu malah dia panas. jadi kayak apa ya? Jadi shock mungkin ya. Gitu. Kita kaget. Over gitu tuh pengolahan datanya gitu. karena secara ilmu pengetahuan mungkin nggak siap juga dengan pengalaman yang mendadak ini gitu ya, apalagi yang butuh kemampuan yang sifatnya yang mungkin beliau ini nggak pernah terekspos dan nggak pernah mempelajari secara intens. Benar. Jadi apa namanya, kita inilah mengisi gap itulah sebenarnya. Betul. Kalau ini Mas, kalau dari dalam proses ini kan kayak saya sebetulnya juga 2020 sempat bantu juga stafsus presiden status milenial, dan itu juga lumayan ini juga memahami juga bagaimana apa namanya kompleksnya gitu ya isu data gathering ini, kayak pengumpulan data, kemudian analisis data baik di level daerah maupun pusat gitu. Nah kalau dari yang di kasus Jawa Timur sendiri, yang tantangan yang menurut Mas Mahyan paling susah dalam proses data gathering, kemudian analisis, hingga kemudian akhirnya menjadi perangkat kebijakan gitu, itu apa Mas kira-kira? Wah, ya yang pertama adalah kita itu tidak terbiasa dengan big data, tapi kita terbiasa dengan data big. Data big itu apa? Data yang baru dikumpulkan 1 kali tahun gitu. Itu kan jadi kita itu bukan data itu modelnya nunggu ditagih baru dikumpulkan. Kalau nggak ditagih nggak dikumpulkan, masa kita harus nagih tiap hari. Terus yang kedua, data itu kadang di-keep sama berbagai macam entitas ya, bisa organisasi, bisa OOPD dan sebagainya, karena data itu kan pisau dua sisi ya. Di sisi lain mungkin data itu bisa digunakan untuk membangun kebijakan yang baik, di sisi lain itu bisa untuk mengkritik. Berarti kerjanya nggak benar nih. Iya. Itu kan sulit ya kadang untuk menghilangkan stigma itu ya. Karena kalau data itu jelek berarti kan ini performanya jelek, nanti takut dimarahin, nanti dicopot lagi atau dirotasi kepala dinasnya, takut itu pasti kan. Tapi ya sejak awal kita sudah menyampaikan ya prinsipnya kalau COVID ini data itu tidak benar-benar transparan, tidak benar-benar real time, tidak benar-benar bisa akurat, kita bisa salah mengambil kebijakan. Dan masalahnya kebijakan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Kalau kita salah, mungkin akan lebih banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Dan ini 1 orang yang meninggal tuh jangan dianggap hanya sekedar ya angka ya, bukan, karena mereka tuh punya keluarga, mereka punya circle-nya mereka, pasti yang mereka kehilangan tuh banyak. Coba kita kali 1 kali orang meninggal, 20 lah orang yang ditinggal dikali aja seperti itu. Nah, berdasarkan dari situ akhirnya kita mulai lebih bisa menerima dari dinas-dinas untuk melaporkan data, khususnya data COVID ya. Akan kita sampai membuat tim yang tiap hari itu nagih, sehingga sebisa mungkin data itu bisa terkumpul selengkap-lengkapnya. Akhirnya ya dengan
pengertian seperti itu, terus juga dengan mereka kita pahamkan dan nggak ada yang disalah-salahkan, karena biasanya yang takdir kan disalah-salahkan, itu nggak disalah-salahkan. Terus kita juga nggak mengganggu program existing mereka, karena kadang-kadang mereka takut kalau ada ini program existing mereka itu terganggu. Nah, kita juga nggak mengganggu itu, akhirnya lama-lama bisa mulai terbuka lah data COVID-19. Dan karena kita juga menggunakan public pressure ya, maksudnya kita kan juga selalu ditagih sama wartawan ini selalu minta update data COVID, kasusnya berapa, bornya berapa, kalau ada kayak gini apanya. Karena kita membuka transparansi itu, akhirnya ya semuanya roda untuk transparansi data itu selalu berputar. I see. Wah, ini menarik banget nih pengalaman Mas Mahyan. Tapi ini karena waktu kita terbatas, saya mau pertanyaan terakhir nih Mas Mahyan kan sekarang salah satu santri yang berprestasi, yang prestasinya itu di luar pesantren, yang juga banyak gitu, tidak hanya cakupannya nasional tapi juga internasional. Nah, saya mungkin karena ini podcastnya para santri, saya pengen minta mungkin kata-kata penutup atau mungkin cerita atau kata-kata penyemangat dari Mas Mahyan atau tips and trick dari Mas Mahyan kira-kira untuk teman-teman santri di luar sana yang ingin juga mengembangkan potensinya atau berkontribusi yang nggak mesti selalu di pesantren gitu, kira-kira apa yang mesti mereka utamakan atau lakukan? Ya, jadi insya Allah ini ya, kalau sekarang itu kan eranya digital ya. Jadi sebenarnya dan jumlah santri ini sebenarnya sangat potensial sekali. Kita punya ratusan ribu santri di Indonesia, bahkan mungkin jutaan santri di Indonesia yang sebenarnya ketika kita bisa mulai melek teknologi, melek ilmu pengetahuan, insya Allah perubahan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemarin Bapak Presiden Indonesia sudah bilang ya, bahkan Mas Ainun itu juga teman saya itu, Mas Ainun sampai dicariin sama Presiden, waduh, santri teknokrat, dan dia bisa inovasinya dia itu bisa berdampak secara langsung di Indonesia, entah itu kawal pemilu, kawal COVID dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah era mungkin kalau dulu kan ada perspektif bahwa santri itu mungkin ya hidupnya tertutup, terus mungkin ketinggalan zaman itu sudah nggak lagi gitu loh. Sekarang santri itu justru santri itu bisa menjadi seorang teknokrat, seorang yang bisa memberikan dampak kepada agama Islam, terhadap masyarakat Nahdlin maupun Indonesia gitu. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, jadilah santri yang smart, jadilah santri yang bisa mengubah Indonesia dengan karya-karya Anda. Insya Allah seperti itu. Waduh. Baik, Mas Wayan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah berkenan berdiskusi di podcast Friends. Semoga sehat selalu dan lancar selalu segala pekerjaannya dan kontribusinya untuk masyarakat di bidang kesehatan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa offline ya Mas ya. Siap. Moga-moga ketemu lagi ya. Kalau sudah nggak pandemi bisa ketemu di British Embassy ini. Harusnya ya, kita nunggu kabar lagi dari British, mudah-mudahan ada kabar yang baik. Baik, teman-teman pendengar podcast Friends, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Mahyan Jibril Al-Farabi, seorang dokter yang juga berkecimpung di dalam proses penanganan COVID melalui data gathering dan data analisis di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.